Ya, silahkan dibuka kitab Nasha'ihul Ibadnya, ada di halaman 118 baris terakhir, ya, di bawah, baris paling bawah. Bacanya wal maqalatu salisatu wal arba'un. Ya, ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an wal maqalatu salisatu wal arba'un, dan maqalah yang ke-43 an ba'dil hukama, yaitu dari sebagian kata para ulama, ya, para hukama. Hukama itu adalah orang-orang yang mana antara ucapan dan pekerjaan itu, ya, sama sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, makanya kalau saya mah masih jauh, ya, dari kata ulama. Karena kalau ulama, hukama itu ucapan dan perbuatan sama. Jadi enggak kayak apa? Jarkoni. Iso ngajar, olah iso ngelakoni. Jadi hukama itu orang yang, ya, berilmu dan juga pandai beramal. Apa kata sebagian para hukama itu? Man i'tasama, barang siapa yang berpegang teguh, i'tisom itu berpegang teguh, bi aqlihi, pada akalnya, dolla, maka ia akan sesat. Jadi kalau orang selalu berpegang teguh, berpatokan kepada logika, akal semata tanpa berdasarkan kepada syariat agama, maka akan sesat. Banyak sekarang. Benar gak? Banyak. Yang penting berbuat baik, gak peduli agama apapun. Untuk menurut akal begitu. Benar gak? Iya. Yang penting berbuat baik, gak peduli sama agama apapun. Ya nanti juga masuk surga. Ada yang gitu. Ya udah, terserah lu aja. Sesat. Maka kalau orang berpatokan kepada logikanya, akalnya, akan sesat. Oh, kita doa pakai bahasa apa aja. Orang Tuhan kita bukan orang Arab. Logika bukan. Logikanya begitu. Kalau kata logika, akal begitu. Tapi kalau menurut syariat bukan begitu. Allah bukan orang Arab. Allah bukan manusia. Bukan orang Gunung Sindur. Itu namanya tasabbuh. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Murtad enggak? Murtad. Kenapa? Karena jelas Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang bisa menyerupai dan menyamai dengan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Enggak ada satupun yang bisa menyamai dan menyerupai Allah. Allah enggak sama dengan makhluknya. Karena Allah mempunyai sifat qadim atau qidam. Kalau kita nadoman sifat 20 kan ada Allah wujud, qidam. Qidam itu terdahulu. Beda dengan kita. Kita apa? Hudus. Namanya apa? Kudus itu baru. Lawan kata dan kidam. Hadisun. Kita ini hadis baru. Allah itu kidam, qadim, terdahulu. Maka enggak sama Allah dengan yang baru. Ini tauhid ini, hati-hati, bisa melenceng. Maka kalau dia terus berdasarkan kepada logika akalnya semata, maka akan sesat. Ini nih, ketemu sama kita. Manitasoma bi akhil dolla. Barang siapa yang berpegang teguh kepada akalnya semata, maka akan sesat. Dolla. Maka disebutnya dolalah itu dolla. Dolla itu dolalah. Ditadibkan, lamnya asalnya dolalah. Cuma ditadibkan, ditadib itu apa? Dikumpulkan dalam satu lam. Maka dikasih apa? Tasdid itu. Itu menandakan lamnya ada dua. Dolla. Asalnya dolala. Maka akan sesat. Hati-hati. Ada juga, saya orang Islam tapi saya nggak percaya masyarakat Islam.
Ada yang gitu gak? Dosen yang ngomong lagi, dosen UI, PA, dosen gitu ngomongnya, ya kan? Ngapain jauh-jauh pergi haji umroh ke Arab, buang-buang tenaga, buang-buang harta? Mendingan kita umroh aja di sini bikin katanya gitu, pindahin. Ada yang gitu tuh, benar nggak? Hati-hati ini kita kalau nggak ngaji, nggak ngikutin ulama, ya, yang berpegang teguh kepada syariat agama, sesat Pak. Oh, ada lagi. Assalamualaikum, ganti aja sekarang dengan salam Pancasila. Supaya sama, nggak berbeda-bedakan agama gitu. Kacau tidak? Kacau. Akal ini hati-hati. Kalau nggak kita bawa dengan, ya, berdasarkan kepada syariat agama akan sesat. Ya, akal. Jelas kan? Barang siapa yang berpegang teguh kepada akalnya, dhalla maka dia akan sesat. Aimani samada, barang siapa yang bersandar ala aqlihi, kepada akalnya, bi umurhi, dalam segala urusannya, walam ya'tamid Allah taala, dan dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi dzalika, dalam urusan itu, lam yahtadi ila shawab, maka dia tidak akan mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Ngapain pakai ngeluarin zakat? Harta gua, yang usaha gua, yang capek gua, yang banting tulang gua. Logika begitu ya? Logika begitu kan? Gitu gua ngapain ngeluarin zakat? Sayang amat tuh, logika. Sesat enggak? Sesat. Gua kaya gua karena usaha gua, bukan karena Allah. Lebih parah lagi kalau begitu. Nah, gua bisa kaya, bisa banyak harta begini bukan karena Allah, karena usaha gua, karena gua banting tulang peras keringat, ya, peras tulang banting keringat, udah lebih dahsyat lagi usahanya, ya, bukan karena Allah, karena usaha gua. Ini mirip Sa'labah, ya kan? Hati-hati. Maka dia tidak bersandar kepada Allah dalam segala urusannya, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk ke jalan kebenaran. Wa man istagna, dan barang siapa yang menjadi, ya, kekayaan sandarannya, ya, wa man istagna, dan barang siapa yang mencari kekayaan bimalihi, dengan hartanya, qalla, maka dia akan sedikit. Ay manik tapa, dan barang siapa yang merasa cukup bimalihi, dengan hartanya, lam yaktafihi, maka dia tidak akan mencukupi zalika, itu harta. Lam yaktafi, maka tidak akan mencukupinya dzalika, itu harta. Jadi kalau kita merasa aman, merasa tenang dengan harta kita yang banyak, maka dia akan kurang terus, maka dia akan kurang terus. Kalau patokannya hanya materi dalam otaknya, maka dia akan kurang terus. Harta begitu, dunia itu begitu. Ketika dikasih 1 gunung emas, minta 1 gunung emas lagi. Ketika dikasih 2 gunung emas, minta 3 gunung emas. Itulah harta dunia itu begitu. Jadi barang siapa yang merasa cukup, merasa kaya dengan hartanya, maka dia akan sedikit hartanya. Maka prinsip jadi orang kaya itu bukan harta berlimpah ternyata. Bukan deposito banyak di bank, tabungan bermiliar-miliar di bank, bukan. Ternyata orang yang ketika dia merasa cukup, itulah orang kaya. Maka hidupnya kita nggak usah banyak harta, yang penting cukup, benar kan? Ya, cukup buat pergi haji, cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil. Ya, kita cukup aja. Yang enak Pak, hidup itu pas-pasan. Pas pengen rumah ada duit, ya kan? Pas pengen beli mobil ada duit. Pas orang mau jual tanah ada aja duitnya, pas benar gitu. Nah itu rumah pas-pasan enak gitu.
Wa fil hadisi, dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man istagna billahi agnahu. Barang siapa yang merasa cukup billahi dengan Allah, agnahu, maka dia akan menjadi kaya. Maka agnahu, Allah akan menjadikan kaya dia. Ya, kalau kita hanya cukuplah bersandar kepada Allah, kita yakin kepada Allah, kita nggak usah bingung dengan masalah harta dunia. Kenapa? Udah dijamin sama Allah, betul nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Di kebanyakan bujangan yang pada laku ini, bujangan laku, ya pada nggak mau nikah, takut nikah, ditanya kenapa? Takut nggak bisa ngempanin anak apa? Bini orang, anak orang, gitu ya. Ini, masya Allah, dia nggak percaya, nggak yakin dengan apa? Rezeki dari Allah. Sedangkan jelas di dalam firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata, ya, yang berjalan di atas muka bumi ini, illa Allahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Allah. Maka kita bersandarlah cukup dengan Allah, kita yakin dengan Allah, merasa kaya. Kenapa? Allah yang maha kaya. Bisa nggak begitu tuh kita? Gak usah bingung. Anak mau sekolah, anak mau masuk kuliah, anak mau bayar semesteran, yakin Allah maha kaya. Nah, ini tasawuf. Makanya Nasrul Ibn itu membenahi, memanage hati. Ya, kita yakin kepada Allah. Kenapa? Allah yang ngasih rezeki. Kalau masalah dunia mah sudah jelas Allah ngasih rezeki. Jangankan kita manusia yang punya akal, yang punya kemampuan untuk berusaha. Hewan, ya, burung, diumpamakan burung yang pagi-pagi dia terbang dari sarangnya dengan keadaan perut kosong, lapar, pulang dengan perut kenyang. Allah yang ngasih rezeki itu. Hatta cacing yang ada di dalam batu nih, itu cacing bisa hidup di dalam batu. Kenapa? Karena Allah yang ngasih rezeki. Itu kenapa kejadiannya di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika memecahkan batu, di dalam batu ada cacing tuh. Ya. Ini cacing ditanya, Nabi Sulaiman bisa ngobrol sama hewan. Kucing, ya, kamu bisa hidup dalam batu? Wahai Nabi Allah Musa, aku yakin karena Allah yang memberikan rezeki. Aku setiap hari bertasbih, subhanalladzi ma la yarani wa la yasma'u. Itu ada tasbihnya yang sering dibacakan untuk meminta rezeki. Dijajah ke rumah kalau mau. Subhana man la yarani wa la yasma'u kalami wa yadriku. Itu makani. Maha suci Allah yang telah mendengar ucapanku, yang telah memberikan rezeki kepadaku. Wala yadkuruni wala yansani, yang tidak melupakan diriku. Tidak ada zikirnya tuh, tasbihnya cacing tuh. Ya, dan Nabi Sulaiman tuh pernah dijajahkan sama guru saya tuh. Nah ini, ya, tasbihnya cacing yang ketika Nabi Sulaiman ditanya, ini tasbihnya kata guru saya tuh, Kiai. Subhanallah la yurani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yazkuruni wa la yansani. Tulis. Tapi harus satu kali. Enggak diulang. Wa man ajja, dan barang siapa yang, ya, merasa mulia bi makhlukin dengan makhluk, dzalla, za pakai za bukan da. Kalau da beda artinya. Dzalla, maka dia akan hina. Jadi merasa gagah, merasa berwibawa, merasa mulia, ya, karena dia bersandar kepada makhluk. Apa lu macam-macam sama gua, lu bapak gua jenderal. Nah, itu tuh begitu. Ya. Macam-macam sama gua lu. Gua punya teman lu, polisi. Kora-koren lu. Nah, itu merasa mulia, merasa gagah, ya. Merasa jagoan karena dia bersandar kepada makhluk. Jangan macam-macam gua lu. Bapak gua jeger. Nah. Preman bapak gua lu. Gitu kan. Nah, ini barang siapa yang merasa mulia bimakhlukin dengan makhluk, dzalla, maka dia akan hina. Ya, bersandar kepada jabatan. Gua kan jenderal.
Berani ngelaporin gua kan jenderal, ya kan? Gua kan kasar. Ai wa man kanat quwwatuhu, yakni barang siapa yang ada kekuatannya itu bimakhlukin, karena makhluk dengan makhluk soro zalilan, maka dia akan menjadi orang yang hina. Kenapa? Karena ketika kita bersandar kepada makhluk ketika dia masih kaya, boleh kita bersandar, bisa aja kita bersandar ketika dia masih kaya, ketika dia jatuh miskin. Apa yang kita sandarkan? Boleh kita bersandar kepada jenderal masih aktif. Kalau udah pensiun, ayo, nggak didengar, benar nggak? Lah kemarin ada mantan panglima, sama anak buahnya sendiri diusir di Kalibata kemarin. Mau memperingati Hari Kesaktian Pancasila apa hari apa kemarin? Kenapa? Karena dia udah nggak jadi panglima lagi, bukan jenderal lagi, jenderal pensiun, purnawirawan. Benar nggak? Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, di penjara tetap dia bersandar kepada Allah, nggak takut. Ada ulama ini sekarang masih di penjara karena dia bersandar kepada Allah, nggak takut, ya masih tetap lantang. Nah itulah, ketika bersandar kepada makhluk maka dia akan hina. Nih. Wal maqalatu rabi'atu wal arba'un, dan maqalah yang ke-44 an ba'dil hukama'i, yaitu dari kata sebagian para ulama, para hukama, wahum, dan mereka itu, yaitu hukama itu adalah alladzina yakuna qawluhum wa fi'luhum. Ini ada nih, yaitu orang-orang yang ada ucapannya dan perbuatannya itu muwafaqah, cocok, sepadan, ya, li sunnati, pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tuh, jadi ahli hikmah itu, ya, hikmah hukama itu jamak. Kalimat jamak, kalimat mufradnya, kalimat tunggalnya, hakim. Hakim itu apa? Ahli hikmah, bukan hakim pengadilan. Ya. Hukama adalah orang-orang yang antara ucapan dan perbuatannya, ya, sama, cocok li sunnati, dengan sunat Rasulullah SAW. Apa kata sebagian para hukama itu? Samratul ma'rifati, buah makrifat itu, apa makrifat itu? Ai idraku sifatillahi ta'ala, yaitu mengerti pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu makrifat. Kalau kita sudah mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala, maka kita sudah bermakrifat kepada Allah. Maka ketika kita mengenal diri kita nih, siapa diri kita ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Kita sadar, oh kita ini siapa? Kita ini makhluk yang lemah, yang mempunyai tugas apa? Tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sadar begitu, oh kita ini ciptaan Allah, maka kita kenal Allah. Maka kalau kita nggak sadar diri siapa diri kita, oh nggak bakalan kenal Allah, sombong akhirnya. Akhirnya sombong kayak Fir'aun. Akhirnya ngaku apa? Ngaku Tuhan. Ya, ngaku Tuhan. Sombong. Maka makrifat itu adalah mengerti, ya, kepada sifat-sifat Allah Ta'ala. Apa sih buah makrifat itu? Salah suhisolin, ada 3 macam, ya, budi pekerti yang terpuji. Jadi buahnya makrifat itu ada 3 budi pekerti yang terpuji. Yang pertama apa? Al-haya'u minallahi ta'ala. Yang pertama merasa malu oleh Allah Ta'ala. Malu kita kalau sombong. Apa sih kita? Ya, mau disombongin apa kita? Sombong dengan wajah kita yang tampan, gak pantas dong. Kita punya ilmu, ya, sombong dengan ilmu kita, gak pantas dong. Kita punya harta, jadi orang kaya, sombong dengan harta kita, nggak pantas dong. Kita punya jabatan tinggi, sombong dengan jabatan kita, nggak pantas
Dong. Kenapa? Itu semua titipan Allah. Betul nggak? Berarti kalau dititipi pasti akan diambil. Maka rumusnya itu seperti tukang parkir, kata-kata almarhum Jainuddin Henjani. Benar nggak? Tukang parkir datang mobil banyak mewah-mewah, apa petang tanpa tenten dia? Benar nggak? Kenapa? Karena dia merasa dititipi, itu titipan. Mobil habis, itu tukang parkir sedih nggak? Kagak sedih. Kenapa? Karena dia merasa itu titipan. Tuh. Makanya kata almarhum Kiai Jainuddin ini bahasa tasawuf, kata ini tasawuf. Bahasa dalam itu, benar nggak? Kita malu kalau kita sombong, dan ketika kita maksiat, malu kita sama Allah. Kenapa? Kita dilihatin Allah. Boleh kita ngumpet di kamar, di goa kita maksiat, ya kan? Malu. Kenapa? Tetap Allah yang melihat kita, betul nggak? Mungkin makhluk bisa aja kita sembunyi dari pandangan makhluk, tapi kita nggak bisa sembunyi dari pandangan Allah. Maka malu kita tuh. Maka al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Maka di dalam hadis Arba'in itu ada tuh, di dalam kitab hadis Arba'in. Kalau ente kagak punya malu, silahkan berbuat dengan semaunya. Tuh. Digituin sama Rasulullah. Kalau ente kagak malu, nggak punya malu, silahkan berbuat semaunya. Berarti kalau orang yang berbuat semaunya nggak punya malu. Udah kita hadis pendek tapi bermakna. Kalau kalian nggak punya malu, kata Rasulullah, silahkan berbuat semaunya. Resapi dalami itu. Benar gak? Malu di sekitar kita ada pengajian, malu di sekitar kita ada masjid yang tiap hari ada kegiatan sholat berjamaah, seminggu sekali ada taklimnya, seminggu sekali ada baca sholawatnya. Malu kalau kita nggak hadir. Tuh, malu itu sebagian daripada iman. Ya. Maka kalau kita ngaji berdasarkan malu nggak apa-apa. Gua malu sama tetangga gua, kagak ke masjid mulu, nah gua ke masjid boleh nggak? Boleh. Awal dari malu itu kita jadi ibadah. Alhamdulillah. Malu tiap hari tetangga lewat rumah gua, mas tinggal loncat doang ke masjid, kagak pernah ke masjid tetangga gua yang jauh. Rajin bener, malu gua. Al-haya'u minal iman. Udah cukup gitu aja. Ini nggak nyindir, nggak. Insya Allah kalau di Al-Ikhlas mah pada rajin-rajin. Amin. Heri dari mana tuh? Ya kan? Ngeliatin berapa blok dia. Luar biasa kan? Itulah. Yang pertama, malu kepada Allah. Wa hubbu billah, dan yang kedua mencintai ya di jalan Allah. Ai rabbatu bima indallah, yaitu mencintai pada apa yang ada di sisi Allah, minas sawabi, daripada pahala, wa husridahu ta'ala, dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kepada Allah itu yaitu cinta dengan apa yang ada di sisi Allah. Dari apa itu? Dari pahala. Pahala dari siapa? Pahala Allah, bukan dari manusia, bukan dari presiden, bukan dari menteri, dari Allah. Benar gak? Dari Allah. Masjid mau ditutup lagi nggak peduli. Ya, orang pahala bukan dari menteri, orang pahala bukan dari Kapolri, pahala bukan dari presiden, dari Allah, nggak peduli. Ya kan? Jalan terus, makmurkan masjid. Maka PPKM itu apa? Perbanyak pergi ke masjid. Maka kita mah PPKM, ayo PPKM lah. Tapi PPKM bukan apa? Bukan pembatasan, ya. Tapi PPKM apa? Perbanyak pergi ke masjid. Insya Allah penyakit wabah akan hilang. Lah kalau masjid ditinggalin, ditutup, makin banyak, makin tambah. Benar gak?
Kita jauh dari Allah, makin banyak kita penyakit. Allah sudah ngasih solusi sama kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum hai orang-orang yang beriman, dipanggil sama Allah. Orang yang beriman tuh, iman itu percaya, yakin kepada Allah, itu yang beriman namanya. Idza laqitum kata Allah, firman Allah dilambangkan apabila kalian bertemu menghadapi musibah, bencana, mara bahaya, musuh. Di sini banyak artinya. Pas butuh, tabahkan hati kita nih, nggak usah khawatir, nggak usah parno. Udah ketemuan mau berjamaah, jangan-jangan corona nih. Jaga jarak 1 meter, katanya disuruh 1 meter sama menteri, masya Allah. Ya kan? Luruskan dan jaga jarak. Di sini masih jaga jarak. Enggak. Apa? Dari awal ya. Pas butuh, kata Allah, tabahkan hati kita, kuatkan hati kita nih. Nggak usah khawatir. Waspada boleh, tapi nggak usah khawatir, nggak usah parno. Ya ada tuh. Saya lihat orang kalau buka pintu masuk ke toko apa ke bank pakai kaki. Didorong pakai kaki. Ya Allah ya Rabbi. Nggak mau pakai tangan, takut kali ya. Lah kalau coronanya nempel di kaki, mati juga, betul nggak? Lah itu bawa ke rumah. Ini orang otaknya di mana nih? Terkadang orang ini pada pintar-pintar tapi jahil. Kalau disebut bahlul, kita udah tahu bahlul itu wali. Ya, jangan bilang bahlul itu wali. Jadi kayak orang gila tapi wali dia mah. Jangan dibilang bahlul, jahil. Ya. Nempel di barangnya ya kan? Masya Allah. Saya pernah kejadian tuh waktu pertama heboh corona itu. Mau ziarah, mau puasa biasa ziarah saya ke makom kakek buyut saya di Tangerang. Di Puspetek dicegat sama apar. Maaf Bapak, nggak boleh Pak, satu mobil. Nah ini istri saya Pak. Ya tetap Pak, aturannya begitu. Saya mau debat gimana? Ya, saya bilang ini bini sendiri, saya bukan Grab, ya kan? Saya bukan gokar. Bini saya jangankan di mobil, di kamar saya peluk-peluk, saya ciumin. Di mobil nggak boleh satu mobil. Ini logikanya kemana saya bilang ini? Masya Allah. Kalau Bapak mau melanjutkan, silakan istri Bapak naik kendaraan umum. Lah, tambah ngaco lagi. Udah amat keluarga di mobil sendiri, suruh naik mobil kendaraan umum. Coba ini pada pinter-pinter apa gimana? Satu saya yang bodoh saya bilang ini. Benar gak? Ada lagi naik mobil pribadi pakai maskeran lagi. Di mobil sendirian, di mobil sendiri pakai maskeran lagi. Kan aneh ya? Sobat, ini corona bikin orang jadi bahlul lagi tuh. Stupid, jahil. Bener gak? Pada pinter-pinter, sekolah tinggi-tinggi, tapi ya Allah kok dibikin bola masih corona ini. Ya suka pengen ketawa, ya Allah ya Rabbi. Ini udah bener-bener naik mobil keluarga, suruh turun naik kendaraan umum. Ya Allah ya Rabbana. Saya pengen ketawa, terus saya nggak mau debat nanti viral ya kan, kayak yang gimana viral. Saya mau terbalik, akhirnya saya lewat jelet terendah, lolos juga sampai Tangerang. Ya Allah ya Rabbi, itulah. Dan menghasilkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah, itu yang kita cintai. Kita cinta, pengen berharap, senang mendapatkan ridho Allah. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan ridho Allah? Itu enggak kayak sulap bin salam bin abrakadabra kita mendapatkan ridho Allah, enggak bisa kalau kita tanpa usaha. Ya kan? Kenapa? Karena walaupun kita ibadah sehebat apapun, kalau enggak dapat ridho Allah, enggak bakalan masuk surga. Didengar sama orang jahil, sama orang stupid, ya jangan bahlul, stupid.
Oh kata Ustaz juga begitu, rajin ibadah juga belum tentu masuk surga kalau dapat ridho. Mendingan kayak gua nongkrong begini nih, ya siapa tahu masuk surga, ya bahlul lah gitu kan. Iya kan? Ya kan? Jangan lu yang nggak sholat, ya kan yang ibadah aja belum tentu, apalagi lu yang nggak sholat yang nggak ibadah. Maka kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Kayak kita kerja, ya kan? Kalau akhir bulan nih, kita dapat gaji enggak? Dapat gaji enggak? Kalau kita kerja kita dapat gaji enggak? Ini kalau orang nggak kerja berharap dapat gaji, namanya apa tuh? Orang bodoh itu, jahil. Ya, orang ngayal. Yang berarti orang ibadah udah pasti dia berharap ridho Allah. Ini kagak ibadah berharap ridho Allah. Ya sama orang gagak kerja berharap gajian gitu. Wal unsu billah, dan senang atau tenang hatinya dengan Allah. Unsu, maka ada orang dinamakan Anis. Anis itu orang yang tenang. Cocok tuh. Ya dihina, dibully, dijelek-jelekin, tenang aja dia mah. Siapa tuh? Anis. Ini dia mah ngebahas ini, bukan politik, saya bukan. Anis itu orang yang tenang hatinya, hanya tenang kepada Allah. Makanya biarin aja dia mah. Ya kan, mau dia dijelek-jelekin, mau di mana, nggak pernah dia lapor polisi. Nggak beda sama yang lain. Ya orang bukan orang sono. Nah, Anis ya bahas ini nih, unsu itu ada orang yang tenang hatinya dengan Allah. Wa huwa as-sahwu billahi ta'ala. Orang Anis itu adalah orang yang bangun sadar dengan Allah Ta'ala. Faqulu mu'tanisin, maka setiap orang yang merasa tenang, solihun adalah orang soleh. Jadi orang yang tenang hatinya, sabar hatinya, hanya bersandar kepada Allah, maka itu adalah orang soleh. Maka berarti Anis itu adalah orang soleh. Cocok tuh jadi pemimpin orang yang begitu tuh. Ya ini mah bahas Anis. Ya, orang soleh berarti Anis itu orang yang tenang. Anis ini nih bahasnya ada bahasanya nih. Ya, wahwa asarul musyahadati, ya, adalah orang Anis itu ialah bekas melihat jamali hadratillah ta'ala, sifat jamal, sifat indahnya hadrat Allah ta'ala fil qalbi, di dalam hati. Jadi adanya sifat Anis, sifat ketenangan di dalam hati kita itu adalah asar, bekas. Asar itu bekas, ya. Bekasnya melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Udah berat ini. Ya. Maka asar dari dia melihat kehadiran Allah ya di dalam hatinya, maka timbullah ketenangan di dalam jiwanya. Tenang, santai, santuy gitu kan. Santuy. Mudah-mudahan ya yang namanya Anis jadi pemimpin negeri ini. Amin. Kenapa butuh kita orang yang tenang begini? Ya. Wal maqalatu khamisatu wal arba'un, dan maqalah yang 45 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi qala, bersabda. Apa sabda Nabi? Al mahabbatu, mahabbah itu billahi ta'ala, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, wahya adalah anta'budahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah, asasul ma'rifati, adalah pondasinya ma'rifat. Jadi cinta kepada Allah, yaitu dengan ibadah kepada Allah, adalah apa? Pondasinya ma'rifat. Kalau kita mengaku sudah ma'rifat kepada Allah, tapi gak pernah sholat, gak pernah ngaji, nah, bohong. Ya, ada orang, hati-hati, jam sekarang banyak nih aliran-aliran sesat.
kita nggak usah ibadah. Ya kalau kita sudah yakin. Dia mengartikan Al-Quran semaunya sendiri, hasil pada logikanya. Di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Begitu diartikan begitu. Yakin di situ bukan yakin. Artinya yakin di situ adalah kematian. Ya, kalau kita baca literalnya itu ayat bisa salah. Wa'bud rabbaka, beribadahlah engkau kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan. Kalau udah yakin, udah nggak usah ibadah orang kan gitu. Ayatnya, hati-hati ini, hati-hati. Jadi ngaku ma'rifat tapi nggak ibadah kepada Allah, bohong. Kenapa? Ini pondasinya ma'rifat itu adalah ketika kita ibadah kepada Allah. Rumah kalau nggak ada pondasinya, roboh nggak? Pondasi itu dasar, ya Pak. Pondasi itu dasar. Fa inna lisufiyati, karena bahwasanya bagi orang tasawuf, orang-orang sufi itu salah samaratib, ya, ada 3 martabat. Jadi orang sufi itu dia ada 3 tingkatan. Yang pertama apa? Syariatun. Yang pertama syariat. Jadi orang tasawuf itu bersyariat dulu. Syariat itu apa? Kita ibadah, kita berjamaah, kita puasa, kita pergi haji, kita sedekah, itu syariat. Itu syariat. Nah, orang ngaku tasawuf tapi nggak ibadah. Wah, ngaco itu tasawuf, tak sanggup itu. Orang ngaku tasawuf nggak sholat, nggak ngaji, nggak ibadah. Ini tingkatan orang tasawuf itu yang pertama syariat, wahya indahum ibadatul ta'ala tuh. Yaitu syariat itu adalah menurut ahli sufi itu adalah ibadah kepada Allah li'anna hal maksudah, karena sesungguhnya ibadah itu adalah yang dimaksud, yang dituju. Minas syariati, daripada syariat. Ibadah itu adalah syariat. Jadi jangan sampai ada orang ngaku Islam tapi nggak percaya sama syariat. Oh, Islam dari mana begitu? Kenapa? Karena tujuan ya, daripada syariat itu apa? Tujuan daripada ibadah kepada Allah adalah syariat. Ibadah itu adalah syariat. Berarti kalau orang ngaku Islam kagak percaya syariat, berarti nggak percaya kepada Allah, nggak pernah ibadah kepada Allah. Hati-hati ini tasawuf nih. Allati hiya, yang arti syariat itu adalah indal fuqaha'il ahkam, ya, indal fuqaha'i, menurut ulama umum ahli fikih itu al ahkamu allati bayyanaha Allah taala lana, yaitu hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah taala bagi kita. Jadi yang dimaksud dengan syariat itu, ya, menurut ahli fikih adalah hukum, ya, yang telah Allah jelaskan kepada kita. Itu syariat. Ini orang yang ngaku Islam tapi nggak percaya syariat. Oh, saya mau ngaku Islam tapi saya nggak percaya syariat. Ada kan begitu tuh orang. Ini kebahas di sini ada nih bahasanya. Yang dimaksud dengan syariat itu adalah hukum-hukum yang telah Allah terangkan, itu hukum kepada kita semua. Masa ini orang ngaku Islam nggak percaya syariat, berarti nggak percaya kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah. Belajar dari mana itu orang? Ya kan? Hati-hati nih kita nih, hati-hati Pak. Kalau kagak ngaji kita akan tersesat. Maka kalau kita selalu mengandalkan logika, akal kita, maka akan tersesat. Hati-hati. Agama bukan logika, agama adalah syariat. Atau apa? Hukum-hukum yang sudah dijelaskan oleh Allah kepada kita semua. Menurut apa? Al-Quran, Al-Hadis. Disambung dengan apa? Ijma' ulama, qiyas. Ya kan? Itulah patokan hukum kita itu. Al-Quran, As-Sunnah, ya, qiyas dan ijma' ulama.
Nggak bisa kita hanya agama, hanya percaya sama Al-Quran, percaya nggak banyak sama sunnah, nggak percaya sama kias, nggak percaya sama ijtima. Kenapa? Itu semua manusia. Gua langsung Al-Quran aja. Lu bisa baca Al-Quran dari siapa? Dari ulama. Benar nggak? Lu bisa ngertiin Al-Quran dari siapa? Dari ulama. Kalau lu benar-benar berpatokan sama Al-Quran, lu belajar langsung sama Allah. Bisa nggak? Ada yang begitu kan? Ada kemarin kita pernah dengar yang namanya ada aliran atau sekte ingkar sunnah. Dia nggak percaya sama sunnah. Kenapa? Muhammad manusia sama kayak kita. Kita percaya sama Al-Quran aja. Ada yang begitu tuh. Hati-hati makanya Pak. Hati-hati kalau kagak ngaji kita akan terpeleset, tersesat. Banyak nih zaman sekarang Pak. Maka pantas kata Rasulullah nanti di akhir zaman ada 73 golongan. 72 masuk neraka, yang satu masuk surga, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati kita nih makanya ngaji Pak. Aduh ya Allah, berat makanya kalau ngaji itu. Berat ngaji itu. Kenapa? Iya, karena setan gandulin kita. Benar nggak? Digandulin kita sama setan. Makanya alhamdulillah. Maka di dalam kitab Usmuriyah saya pernah baca, orang yang dikatakan gagah itu bukan orang yang jago berantem, jago gulat. Orang yang dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia pergi untuk duduk di majelis taklim. Istiqomah. Itu orang gagah tuh. Ya. Bukan si Hamid Nurmagedok, bukan. Yang disebut gagah itu. Nih bapak-bapak nih yang setiap malam Senin selalu hadir istiqomah di dalam pengajian, itu namanya orang gagah. Iya, bisa mengalahkan hawa nafsu. Iya kan? Susah Pak. Kalau mau masuk surga itu berat. Kenapa? Emang setan yang ngalingin. Al jannatu hubbat bil makarih, kata Rasulullah. Surga itu dihalang-halanginya dengan ketidaksenangan, ngantuk, malas, capek. Bener gak? Pegel, pusing, ya kan? Udah banyak dah kalau ujian mau ngaji mah. Tapi wanar hufat bil masyawi. Tetapi neraka itu dihalang-halanginya dengan kesenangan. Oh, pesta, dangdutan, mabok-mabokan, ketawa-ketawa, judi, main perempuan, senang semua itu. Senang semua. Neraka tadi. Gitu kan? Kayaknya lagunya jelas Bang Haji Roma itu. Kenapa berjudi itu diharamkan kan? Karena merusak pikiran. Wa Rasul yakin, mana itu? Wa tariqun lana, dan yang kedua adalah tariqah bagi kita, wa ya qasdullahi ta'ala, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala bil ilmi wal amal, yaitu dengan ilmu dan amal. Yang pertama tadi apa? Tingkatan tasawuf itu syariat. Yang kedua tariqah. Tariqah itu apa? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Jadi kalau orang sudah bertariqah, berarti dia sudah berilmu dan beramal. Maka jangan kita mengaku, wah udah belajar tariqah, ngaji kagak. Benar gak? Ngaji kagak. Ilmu gak punya. Lah, belajar tariqah. Syariat dulu dah, belajar syariat dulu. Jangan kita tinggi-tinggi belajar tariqah. Ya, belajar syariat dulu, ngaji fikih, ngaji tasawuf. Ya kan? Itu. Wa ma'rifatun, dan makrifat yang ketiga, wa ma'rifatun, dan yang ketiga adalah makrifat tuh. Jadi kita sudah tahu tingkatan tasawuf itu harus bisa apa? Pertama syariat, yang kedua thariqah, yang ketiga syariat. Wahia, dan syariat itu adalah al ilmu, yaitu mengetahui bi bawatinil umuri, pada batinnya segala urusan. Wahia samratuha, yaitu buahnya makrifat. Jadi makrifat itu adalah mengetahui ya batin kita pada segala urusan kita. Wahya samratwa, itu adalah yang namanya buah daripada ma'rifat. Wal ifah, ya,
Dan iffah itu ai imtina'u, yakni menahan diri anisuali, dari meminta-minta, minal khalqi, daripada makhluk. Kita jangan berharap ngemis-ngemis sama manusia. Ya. Wal ifatu, dan ifah itu ya, tidak meminta-minta kepada manusia, tidak ngemis-ngemis kepada makhluk. Alamatul yakini adalah ya tandanya yakin. Ya, kalau kita masih minta-minta sama makhluk berarti nggak yakin. Ya, sama saya juga begitu, belum yakin berarti ya. Masih nge-share saya lagi bangun majlis, berarti saya belum yakin ya. Berat. Saya emang nggak balas, cuma ngajak aja. Barangkali ada yang mau, kan gitu ya. Ya namanya kebaikan kita ngajak. Ada aja alasannya ustadznya. Ya kan? Padahal udah yakin saya mah, cuma saya mah kalau ada orang yang mau, ya kan begitu, Bu. Yuk nabung gitu, nabung akhirat. Wahwa, dan yakin itu adalah i'tiqadu, ialah meyakini annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qadirun, adalah maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala perkara, atas segala sesuatu perkara. Warajikun, dan Allah lah yang memberikan rezeki kulli hayawanin, pada semua hewan. Hayawan itu termasuk kita. Ya. Jadi yang namanya yakin itu, yang pertama kita beriktikad, meyakini bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu perkara. Kalau kita masih nggak yakin sama Allah bahwa Allah itu maha kuasa, berarti kita belum yakin. Kita kalau masih meragukan kekuasaan Allah, berarti kita belum yakin. Dan yang nama yakin itu kita mengakui, ya, meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki semua makhluk. Ya, kalau kita masih khawatir nggak makan, berarti kita nggak yakin kepada Allah yang memberikan rezeki. Ma'i'tiqadi, ya, serta meyakini anna rizqa, bahwasanya rezeki itu la yasillu, tidak akan sampai ilahi kepadanya, illa bisauqillahi ta'ala ilaihi, kecuali dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tuh, kita yakin, kita kejar-kejar itu rezeki, kalau Allah belum ngasih nggak bakal dapat. Benar nggak? Berarti kalau kita sudah yakin itu rezeki Allah yang ngasih, insya Allah kita akan dapat. Perasaan gua kerja banting tulang keras terima tapi kagak hasil. Kita mah cuma melaksanakan kewajiban kita, usaha, benar nggak? Kita wajib usaha tapi nggak wajib hasil, benar nggak? Kita wajib usaha tapi kita nggak wajib hasil. Kenapa? Karena yang memberikan hasil ya apa? Allah. Yang memberikan hasil Allah. Tasawuf begitu Pak, berat tasawuf. Karena ngobatin hati supaya kita sadar. Wa ra'sul yakini at-taqwa. Dan asalnya, pokoknya keyakinan itu adalah takwa. Ternyata kalau kita pengen yakin, takwa. Ujung-ujungnya takwa. Ya. Ai aslul yakini, yakni asal pokoknya keyakinan itu, imtisalul amrillah, adalah mentaati atau menjalankan perintah Allah, wajtinabu nahihi, dan juga menjauhi larangan Allah. Tuh, takwa itu gitu Kak. Definisi takwa tuh udah tahu tuh. Jadi definisi takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu takwa Pak. Imtisal awamirillah wajtinabu nawahi. Cukup itu. Kita tahu takwa itu. Waridho bitakdirillah, dan ridho kepada kepastian Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal pokoknya keyakinan itu adalah takwa dan ridho kepada takdirnya Allah, kepastian Allah. Wahwa, dan ridho itu sururul qalbi, adalah merasa senangnya hati, bima qadarahu ta'ala alaihi, yaitu dengan apa yang telah Allah takdirkan, Allah telah paksikan kepadanya.
minal murri, ya, dari qadar pahit, wal huluwi, dan juga qadar yang manis. Ya. Wa bima qadahu, dan dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya kita ridho kepada takdir Allah itu adalah kita merasa senang hati kita nih ketika diberikan musibah, senang, alhamdulillah. Diberikan nikmat juga, alhamdulillah. Nama di sini nih itu jelas. Jadi yang namanya ridho dengan takdir Allah itu adalah dia merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya, minal murri, dari yang pahit, wal huli, maupun yang manis. Mau enak mau kagak enak kita senang aja dari Allah itu semua. Bisa nggak begitu? Tasawuf, belajar, ya, belajar. Kita nih udah dapat barang bagus, udah kita kira-kira ini, wah, untungnya gede. Tahu-tahu mencet, kan? Nggak ada, boro-boro dapat untung. Itu apa? Pahit nggak? Pahit. Kita seneng, alhamdulillah masih laku. Benar nggak? Kembali modal, nggak usah berharap untung. Kembali modal juga alhamdulillah. Nah begitu tuh. Apalagi yang manis, udah jelas itu mah. Kalau yang manis mah, ya kalau kita yang pahit terkadang yang berat itu urusan yang begini, takdir itu kalau bicara sama ibu-ibu, Pak, berat nyeritain takdir ini. Dia bilang mau dimadu apa mau diracun, sama-sama takdir Allah. Bener, berat itu. Mau dimadu apa mau diracun? Ibu-ibu berat yang jawab itu, ibu-ibu tuh. Semuanya takdir Allah. Suami nikah lagi takdir Allah, suami gak nikah lagi juga takdir Allah. Jangan kalau kita yang manis-manis aja yang kita anggap takdir Allah, itu yang pahit gak takdir Allah, gak diterima. Berat ya kalau ngomong gini depan bini, berat. Takdir apaan itu mah? Emang nafsu aja. Ya, kan? Jawabnya begitu, benar gak? Ya, emang nafsu aja itu mah cowok laki-lakinya katanya. Ya kan yang nakdirin siapa? Yang gerakin siapa? Allah. Itulah. Makanya alhamdulillah kita sedikit-sedikit ngobatin hati kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang ridho, yang orang yang senang mendapatkan takdir dari kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah jam 9. Alhamdulillah, insyaallah kita akan sambung minggu yang akan datang. Kita ngaji tinggal hampir 2 bulan lagi paling. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bersambung, ya, panjang umur, sehat walafiat.